Sekar gembuh picatur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutu kapatupan dadi awon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, kita mampu menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salawat dan salam, marilah kita haturkan kepada hamba Allah yang paling mulia derajatnya, paling terpuji akhlaknya, paling ikhlas hatinya, paling lembut tutur katanya, paling sayang kepada sesamanya, dan paling khusyuk salatnya. Ialah junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan membimbing kita umat manusia dari zaman kebodohan, kegelapan, kebobrokan, kebrutalan, dan kemungkaran ke jalan ajaran agama Islam yang lurus dan benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dan pertolongannya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bagi Islam, berekonomi bukanlah sekedar mendapatkan keuntungan duniawi, tapi juga untuk memperoleh falah, kebermanfaatan dunia dan akhirat. Kebermanfaatan yang tidak hanya dirasakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Kebermanfaatan yang tidak hanya dirasakan saat ini, tapi juga terus-menerus. Kebermanfaatan yang turun dari atas langit dan keluar dari permukaan bumi. Hal ini dikemukakan dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk bumi beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka rezeki dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Berdasarkan ayat ini, maka nilai dan makna dari ekonomi syariah hendaknya mampu melahirkan unsur kebermanfaatan di dunia dan di akhirat. Masalah rizki merupakan suatu hal yang sangat menarik dan banyak menyita perhatian manusia, sehingga wajar sudah banyak yang menjadi budaknya. Akan tetapi, orang yang mencari rizki masih banyak yang menutup mata dari syariat Islam, terutama berkenaan dengan etika berbisnis dan hukum halal haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir makhluk hidup sejak 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah dalam mencari rezeki. Ambil yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Hadis riwayat Muslim. Dapatlah kita lihat saat ini banyak terjadi krisis, mulai dari krisis ekonomi sampai pada krisis kepercayaan. Perubahan dimensi kehidupan manusia yang setiap waktu terus melejit jauh membawa dampak, mengubah pandangan dan karakter kehidupan manusia
pada pergeseran nilai yang semakin memprihatinkan. Kehidupan masa kini semua serba instan, membawa pengaruh dahsyat tanpa kita sadari. Perubahan semua aspek yang begitu cepat, di sisi lain semakin merongrong sendi-sendi kehidupan umat manusia. Dapat kita lihat di tengah masyarakat, orang yang takut miskin biasanya rela menghalalkan segala cara dan melakukan pelanggaran demi pelanggaran untuk mendapatkan harta yang halal. Mulai dari yang bakhil sampai pada kemusyrikan. Perlahan tapi pasti, keimanan dan ketakwaan manusia mulai menipis. Bahkan dapat dikatakan manusia hanyalah berpredikat hamba di hadapan Sang Pencipta. Hadirin sahabat dai, rahimakumullah. Mengapa agama Islam harus repot-repot mengurus masalah ekonomi? Dalam Islam, aktivitas ekonomi atau muamalah sangat diperhatikan secara detail dan sistematis dalam kerangka hukum syariah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga aktivitas ekonominya tidak boleh melanggar atau menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Muslim, kita seharusnya menyadari bahwa hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang dikerjakan harus selalu bermuara kepada Allah. Hadirin sahabat dai, rahimakumullah. Maka dari itu, sudah menjadi keniscayaan dan keharusan bagi kita umat manusia untuk memahami betapa pentingnya ekonomi atau muamalah secara syariah. Apalagi kita semua menyadari bahwa aktivitas ekonomi atau muamalah ini sangatlah penting, merupakan aktivitas yang paling banyak menghabiskan waktu usia manusia dalam kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman tentang urgensi atau muamalah secara syariah sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi setiap muslim. Kemudian, pasti timbul pertanyaan kepada diri kita, bagaimana kita sebagai pemuda yang merupakan harapan bangsa dan juga harapan mertua untuk bisa terhindar dari berbagai krisis yang ada. Kita sebagai pemuda sudah menjadi kewajiban dan keharusan untuk selalu terus semangat dalam mencari ilmu, baik itu ilmu umum ataupun ilmu agama. Salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, berkata, "Science without religion is lame, religious without science is blind." Ilmu pengetahuan tanpa agama itu adalah berbahaya. Ilmu pengetahuan agama tanpa pengetahuan umum itu sangatlah buta. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda untuk bersama-sama terus semangat dalam mencari ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan umum. Sehingga kita mampu menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa, dan mampu membawa bangsa dan negara yang berjaya. Hadirin sahabat dai, rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat memberi pencerahan dan nilai tambah bagi kita sekalian. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiqi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.